Akhirnya bisa main game PS5 langsung tanpa remote play. Hai guys, dengan saya Ade. Akhirnya yang saya tunggu-tunggu sudah ada di sini guys. Kalian bisa lihat sendiri, ini asli keren banget. Dan mana nih kalian yang pas saya review PS Portal kemarin bilang kalau itu produk nggak guna, cuma bisa remote play. Di sini ada sebuah handheld gaming dengan spek monster, di mana ini bisa main game PS5 langsung tanpa remote play. Yuk kita unbox dulu. Jadi ini dia boxnya guys, dimana untuk boxnya ini mewah banget, warna hitam bertekstur tertulis GPD. Yang untuk di dalamnya ini ada tertulis Quality Innovation Extreme Service, dan lanjut di dalamnya ini dikasih anti gores. Terus ada mika pelindung untuk produknya ini, dan lanjut ada produknya, keren banget kan? Dan di bawahnya ada buku panduan dan kartu garansi. Terus di dalam kotak panjang ini ada adapter charger 65 watt, ada kabel USB-C buat charging, ada OTG sama ada lanyard. Dan ini dikasih bonus juga tas ya buat ngebawa dan nyimpen handheld gamingnya. Oke, yuk kita bahas produknya. Jadi ini adalah GPD Win 4 yang secara desain ini lebih mirip sama PSP ya ketimbang PS Vita, apalagi yang warna hitam ini. Dimana sudah ada 3 generasi, jadi ada yang versi Ryzen 5 dan Ryzen 7, tapi kita bahas Ryzen 7 atau spek tertingginya. Jadi untuk generasi pertama GPD Win 4 itu menggunakan Ryzen 7 6800U ya. Sedangkan untuk generasi kedua GPD Win 4 yang 2023 itu menggunakan Ryzen 7 7840U. Dimana untuk turbo clocknya up to 5,1 GHz dengan grafik Radeon 780M. Untuk grafis core-nya ini 12 RDNA 3 2700 MHz, total cache-nya 24,5 MB, dan grafik performance-nya di 8,9 teraflops. Untuk generasi ketiga GPD Win 4 ya, yang 2024 itu menggunakan Ryzen 7 8840U yang secara spesifikasinya di atas kertas ini sama dengan 7840U. Untuk perbedaannya hanya integrasi chip AI yang tentunya nggak akan berguna sama sekali kalau untuk aktivitas gaming. Makanya yang kita bahas kali ini generasi kedua GPD Win 4 dengan Ryzen 7 7840U, karena secara harga juga lebih terjangkau dibanding versi 2024-nya. Kalau untuk RAM-nya sendiri ini 32 GB LPDDR5X ya, 6400 MHz, 4 channel dengan 2 TB PCIe Gen 4 M.2 NVMe 2280 SSD. Ya untuk speednya ini 3500-an MB per second ya, aku akuin kenceng buat kelas handheld gaming. Untuk koneksinya ini Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2. Nah untuk warnanya guys, ini black, ada satu lagi yang warna putih ya. Dan ini tuh hitamnya tuh matte, jadi berasa elegan, simple, dan nggak ngejeplak sidik jari. Kalau untuk build quality-nya ini lebih baik ya dibanding versi awal yang beberapa review tuh bilang emang agak ringkih. Kalau ini berasa solid tapi emang nggak terlalu kelihatan barang mewah banget. Tapi untuk desainnya saya suka karena ini mirip dengan PSP dan ini adalah handheld gaming paling mungil dengan AMD APU. Nah untuk sisi di bagian kanan di sini ada tombol ABXY, jadi tentu ini layout Xbox ya. Terus ada analog di bagian kanan, ada optical finger navigation, ada lampu indikator, ada tombol start dan lubang speaker, dan juga tombol menu. Kalau sebelah kiri di sini ada analog kiri, terus ada tombol arah, ada sensor fingerprint, ada tombol select dan lubang speaker, dan di bagian bawah di sini ada lubang untuk gantungan tali. Nah untuk analognya ini ALPS 3D joystick ya, yang klaimnya ini udah top tier lah joystick yang nyaman buat dipakai. Nanti kita cobain aja. Untuk bagian bawah di sini ada USB Type-C 3.2 Gen 2. Ini Type-C full fitur ya, speednya 10 GB per second. Dan kalau untuk di bagian atas ini baru USB 4-nya 40 GB per second ya. Ini full speed juga. Ada OcuLink untuk koneksi ke GPU eksternal GPD.
Ada port 3,5 mm audio combo jack, ada tombol power, volume, dan juga lubang exhaust. Terus di sini ada tombol L1 dan L2, R1 dan R2, dimana untuk tombol L1 dan R1-nya ini transparan guys, dan ada nyala lampu RGB-nya. Keren. Untuk L2 dan R2-nya ini analog linear ya, jadi asik juga untuk main game racing. Untuk di bagian belakang ada dua tombol yang bisa di custom sama ada lubang intake ya. Yang di sini terlihat untuk kipasnya ini besar tuh kayak kipas laptop. Terus ada lubang aksesoris juga untuk pasang modul 4G LTE. Dari sini untuk gripnya agak dibuat kasar ya, biar lebih nyaman dan gak licin pas ngegame. Untuk bagian samping kanan di sini ada lubang reset, dan untuk di samping kiri ada slot micro SD up to 2 TB dan tombol untuk mengganti dari mode mouse ke mode gamepad. Nah lanjut untuk displaynya ini 6 inch ya, IPS, resolusinya Full HD 1920x1080 pixel, rasionya 16:9 dengan pixel density 368 ppi dan terlapis Corning Gorilla Glass 5. Nah yang keren di layarnya, jadi ini bisa di slide ke atas, ada keyboard fisiknya, layoutnya full dengan always on backlight. Kalau untuk OS bawaannya sih ini Windows 11 Pro ya, yang ini support juga dengan Steam OS. Untuk navigasinya sendiri ya, untuk kursornya ini bisa pakai opticalnya ini, sistemnya tuh kayak trackpad di BlackBerry gitu guys. Jadi lumayan ngebantu, soalnya kalau pakai touchscreen agak susah, layarnya kecil, atau bisa juga pakai analognya ini ya. Dan ini juga udah pre-install aplikasi Motion Assistant untuk setting secara manual TDP, GPU, dan juga kipasnya. Oke, yuk langsung aja kita tes gaming. Jadi aku tes di TDP 28 watt, dan ini konsepnya di awal aku bilang PS Vita 2. So kita tes game-game eksklusifnya PlayStation yang sudah ada di PC ya. Pertama aku tes God of War. Untuk grafisnya ini di preset low dan resolusinya di 1280x720 pixel. Untuk experience gamingnya ini enak, simple, di padnya dan tombol actionnya ini seukuran PS Vita guys ya. So walaupun kecil tapi nyaman, dan analognya bahkan berasa kayak PS Portal guys. So udah mantep lah, udah berasa gaming konsol banget. Dan dia juga punya dual vibration, jadi ada getaran pas main game walaupun nggak sebagus getaran di PS Portal, tapi lumayan menambah experience gaming yang lebih imersif. Untuk displaynya juga bisa menampilkan warna yang bagus ya, nggak burik seperti Steam Deck yang versi lama, tapi ya tentu belum sebagus yang OLED juga. Kalau untuk FPS-nya sendiri, main God of War ini lancar rata-rata di 50-an FPS. Nah sebelum lanjut tes gamingnya, di sini aku ada tes untuk Cinebench R23, jadi multicore-nya dapat di 10 ribuan poin, sedangkan untuk 3D Mark Firestrike ini dapat di 6.800-an poin. Oke yuk lanjut untuk game selanjutnya, masih ada game eksklusif PlayStation yang ada di PC ya, Ratchet & Clank. Untuk grafisnya ini di preset low dan di resolusi 1280x720 pixel. Ini lancar, dapat rata-rata di 50-an FPS. Terus di sini ada Spider-Man Miles Morales. Ini grafisnya di preset low dan resolusinya 1280x720 pixel. Ini lebih nyaman nih, dapat rata-rata di 55-an FPS. Nah terakhir game PlayStation juga nih yang baru aja rilis di PC, Horizon Forbidden West. Untuk grafisnya di preset low dan di resolusi 1280x720 pixel ya. Frame rate-nya ini masih oke lah, rata-rata di sekitar 40-an FPS. Sedangkan untuk suhu CPU-nya pas gaming sendiri ini aman banget ya, cuma di 60-an derajat Celcius aja. Jadi kipas pendinginnya ini oke nih. Untuk suhu di permukaan bodi bagian belakang di kipasnya ini dingin loh, cuma 31-an derajat Celcius. Kalau bagian terpanasnya di samping dan juga di bagian exhaustnya ini baru sampai 45 derajat Celcius. Sedangkan untuk di bagian depan ya, di layar dan juga bagian gamepadnya ini masih aman di sekitar 40-an derajat Celcius. Nah untuk kesimpulannya, Sony harusnya bisa belajar dari GPD ini guys, karena dia ini bisa ngebuat handheld gaming dengan desain PSP dan spek monster di form factor yang sekecil ini. Gak seperti PS Portal yang cuman bisa dipakai untuk remote play. Tapi ya tentunya tetap aja ini produk bukan yang sempurna ya.
masih ada beberapa kekurangannya, seperti untuk desainnya. Ini aku bilang cakep ya, saya suka banget. Tapi dia ini kurang ergonomis guys. Jadi ketika dipegang ini tuh kayak tebel gitu. Jadi bikin capek ketika dipakai buat ngegaming lama-lama. Sama hal yang masih jadi PR buat semua handheld gaming Windows ya di baterai ya. Jadi di sini aku tes di TDP 28 watt, ini cuma bisa bertahan 1 jam 10 menit aja. Dan kalian jangan lupa ini tetaplah sebuah PC dengan OS Windows 11 ya. Jadi kalau misalnya kita koneksikan ke monitor eksternal tuh yang lebih gede, ini bisa juga dipakai untuk kerja, untuk ngedit foto, atau bahkan ngedit video. Dan sayangnya produk sekeren ini guys belum hadir resmi di Indonesia. So harganya juga masih mahal, untuk harganya ini di 15 jutaan. Gimana? Kalian tertarik sama produk yang satu ini? Yuk kasih komen di bawah. Sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.